Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi. Hari ini saya memulainya dengan sebuah pujian yang mengajak kita, yang mengingatkan setiap kita bahwa kita perlu terus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi setiap kita. Ada satu ayat yang saya akan ajak untuk kita renungkan hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian: siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apa yang kita sudah baca hari ini mengingatkan buat setiap kita bahwa ternyata mengasihi Tuhan adalah sesuatu yang penting buat setiap kita. Mengasihi Tuhan itu akan menentukan perjalanan hidup kita, berkat atau kutuk yang akan kita terima. Kenapa Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus bahwa kalau mereka tidak mengasihi Tuhan, mereka akan jadi orang-orang terkutuk? Karena saya teringat dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Firman Tuhan berkata begini: aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ternyata kasih adalah dasar, kasih adalah akar. Kita mengerti bahwa sebuah tanaman, sebuah bangunan, pertumbuhannya, kekuatannya sangat ditentukan oleh akar dan dasarnya. Kalau akar dan dasarnya rapuh, maka tumbuhan atau bangunan itu akan mudah hancur. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Paulus mengingatkan bahwa kita perlu terus hidup di dalam kasih. Karena saya teringat dengan apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Mereka begitu hebat ketika mereka mengasihi Tuhan, ketika mereka mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Tetapi ini yang terjadi, kemudian mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Mereka masih melayani, mereka masih berbuat sesuatu buat Tuhan, tetapi mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Makanya firman Tuhan datang kepada jemaat ini dan berkata, lihatlah betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ternyata ketika kita gagal memelihara kasih kita kepada Tuhan, maka ini yang terjadi di hadapan Tuhan. Kita seperti orang yang sedang jatuh di dalam sebuah perangkap yang dalam sekali. Ternyata saya menemukan begini, bahwa dosa itu cuma akibat kita gagal mengasihi Tuhan. Karena saya percaya begini, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ingatkah kita bagaimana ketika Petrus menyangkali Yesus 3 kali? Dan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, yang pertama kali dia jumpai adalah murid-muridnya. Dan ini yang sempat tanyakan kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Karena Yesus menemukan begini, kenapa Petrus setelah 3,5 tahun ikut Yesus dan dia bisa menyangkali Yesus? Yesus mendapati ini, bahwa ternyata Petrus gagal mempertahankan kasihnya kepada Yesus. Yang bikin Petrus ternyata menyangkal Yesus adalah gini, karena Petrus gagal mengasihi Yesus. Makanya ketika Yesus berjumpa setelah dia bangkit, dia berjumpa dengan Petrus, ini yang dia tanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus tahu bahwa akibat dia gagal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka ini yang dia lakukan, dia menyangkali Yesus. Dan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari ini mari kita terus pelihara kasih kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biar kasih kita tidak pernah berubah kepada Tuhan. Saya mengerti banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak kegumulan, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai kita. Dan biarlah hati kita terus mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu hari ini. Kami mengerti bahwa kami punya banyak sekali pergumulan di tengah-tengah dunia ini. Dalam kehidupan kami sebagai apapun kami Tuhan, kami menghadapi banyak kali tantangan dan pergumulan. Kadang-kadang itu membuat kami gagal untuk fokus kepada Tuhan, membuat kami gagal untuk terus memelihara kasih kami kepada Tuhan. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah ingatkan kami lagi hari ini bahwa kami harus terus memelihara kasih kami kepada Tuhan, supaya kami tidak jadi orang-orang yang terkutuk, supaya kami didapati oleh Tuhan jadi bangunan, jadi tanaman yang kokoh berdiri. Kami tumbuh subur, kami berdiri dengan kokoh di hadapan Tuhan, karena kasih menjadi dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami. Aku berdoa biar kasih Tuhan terus melanda kehidupan kami,
terus menguasai kehidupan kami, terus mencengkeram kehidupan kami. Apapun yang kami alami hari ini, apapun yang harus kami lewati, biar hati kami terus terarah kepada Tuhan, kasih kami terus terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, hiburkan yang susah, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Firman-Mu lebih dari apapun juga Tuhan, karena kami tahu langit dan bumi pasti akan lenyap, dan firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman yang kekal dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita terus memelihara kasih kita kepada Tuhan. Tuhan sudah hampir datang. Biar Tuhan menemukan kita sebagai orang-orang yang terus mengasihi Dia. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.